Hai semuanya, apa kabar? Aku harap kabar kalian baik-baik saja. Dan sekarang Lucian Princess kembali lagi dengan sebuah video baru untuk teman-teman. Di video kali ini, sekarang kita akan mencari tahu kira-kira glow up atau pertumbuhan dan perkembangan atau apa yang akan terjadi dalam hidup kamu intinya dalam 12 bulan ke depan. Tapi sebelumnya perlu aku ingatkan kalau video ini tetap adalah general reading, timeless reading. Jadi kalau misalnya kamu rasa nanti pesan yang gak resonate buat kamu, gak apa-apa banget. Mungkin pesan dari video ini memang bukan buat kamu, oke? Silakan tonton video lain dari Lucian Princess atau tonton video dari tarot readers lain. Dan di depan mata kalian, kali ini ada 3 opsi. Aku pakai merchandise gelang kristalnya Lucian Princess. Yang pertama, walaupun nggak terlalu kelihatan, ini tuh ada rose quartz. Yang kedua, ada red agate. Yang ketiga, ada cherry quartz. Ada rose quartz, red agate, dan cherry quartz. Kamu bisa tenangkan dirimu sendiri dulu, take your time, karena aku juga mau minum sebentar. Sebelum kita akan mulai untuk cari tahu kira-kira apa yang akan terjadi dalam hidup teman-teman selama 12 bulan ke depan. Kamu bisa nonton video ini kapanpun kamu merasa butuhkan. Karena aku bilang dari awal, video ini sifatnya timeless. Jadi, semoga bisa resonate dan bisa bermanfaat, bisa membantu kamu tepat kapanpun video ini memang muncul untuk ditakdirkan membantu kamu dalam cara apapun. Oke. Apakah teman-teman sudah memilih antara opsi nomor 1, 2, dan 3? Kita akan cari tahu how will your glow up be like in the next 12 months. Kondisi hidup kamu tuh akan berubah seperti apa selama 12 bulan dari sekarang. Kalau misalnya kalian juga ada yang tertarik atau terpanggil untuk pilih lebih dari satu opsi, silakan dengarkan lebih dari satu video, lebih dari satu pilihannya. Karena siapa tahu memang ada pesan yang perlu kamu dengar di lebih dari satu opsi. Oke. Kalau misal teman-teman sudah memilih, yang lainnya disingkirkan dulu. Dan masih kelihatan ya? Oke, aku taruh di sini aja. Dan kita akan mulai dari opsi nomor 1. Atau teman-teman yang pilih rose quartz, kita akan cari tahu kira-kira apa ya yang akan terjadi, glow up atau pertumbuhan dan perkembangan signifikan apa yang akan terjadi dalam hidup kamu di 12 bulan dari sekarang. Lama aku nggak pakai deck ini. Oke. Ada Page of Cups. Tadi nggak reverse, tapi sempat reverse. Lalu ada The Hermit. Ada Three of Pentacles juga. Ada The Hermit. Ada Eight of Pentacles. Kenapa ngomong tadi Three of Pentacles ya? Ada Three of Swords di sini. Dan ada Eight of Pentacles. Bottom of deck-nya kita lihat apa? The Fool. Oke. Ini ada dua hal ya. Ada dua hal yang aku rasakan kuat. Dan jujur, entah kenapa dari sebelum aku mulai shuffle, let's see. Coba kita cek, kita konfirmasi pakai oracle card juga langsung karena aku penasaran. Tapi jujur dari awal ya, dari awal aku mau shuffle buat kalian. Ada yes. Dari awal aku mau shuffle buat kalian saat aku lagi nunjukin pilihannya 1, 2, 3 tadi. Buat teman-teman yang pilih opsi nomor 1 tuh aku sama udah merasakan kalau kalian tuh
ada potensi romance atau ada potensi pertumbuhan di area atau aspek hidup kamu terkait romance. Misalnya kalau kamu udah punya pasangan, ada potensi hubungan kamu dengan pasangan kamu jadi semakin harmonis, jadi semakin romantis. Tapi kalau kamu single, ada potensi dalam 12 bulan dari sekarang, kapanpun kamu nonton video ini tuh, kamu bisa ketemu dengan seorang yang bisa jadi kandidat kuat romance kamu, atau kandidat kuat pasangan kamu selanjutnya. Let's say, mungkin ini jodoh yang nantinya akan kamu nikahi kalau kamu memilih untuk menikah, atau ini pacar kamu, calon pacar kamu selanjutnya. Tapi aku rasa make sense kenapa tadi aku lihat pertama kali saat kartu Page of Cups-nya jatuh itu nggak kebalik, cuman sempat kebalik saat aku lagi shuffle yang lain, dia kesenggol. Karena gini, I'm sensing doubt here. Bottom of the deck-nya get more information. I'm sensing doubt here. Aku agak merasakan ada keraguan di sini. Dan ini keraguannya tuh lebih keraguan dalam konteks satu, entah kalian ragu sama potensi kamu atau hak kamu untuk memanifestasikan cinta, atau co-creating untuk mendapatkan cinta atau hubungan yang sehat, atau kamu udah mulai ngerasa kayak pesimis, takut hubungan kamu sama pasangan kamu kandas atau berakhir atau nggak bahagia, atau kamu mulai pesimis kayak, Kak, tapi aku udah umur segini, aku udah umur 30 tahun, aku udah umur 40 tahun, aku takut nggak bisa nikah, aku takut nggak punya jodoh, aku ngerasa aku jelek, bla 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 bla. I feel like so many of you are now being overwhelmed by your own emotions. Banyak di antara kalian yang saat ini lagi kalut atau lagi kalap, lagi tenggelam dalam emosimu sendiri, lagi tenggelam dalam kecemasan atau kegelisahanmu sendiri. Atau bahkan banyak di antara kalian yang mungkin pilih opsi nomor 1 atau pilih rose quartz nih, kamu pernah kecewa, kamu pernah sakit hati, kamu pernah patah hati, dan kamu masih butuh waktu atau butuh ruang sedikit lagi. Kamu masih butuh effort atau usaha sedikit lagi untuk nyembuhin luka kamu atau nyembuhin trauma kamu tentang komitmen, tentang kepercayaan, tentang gimana caranya berkompromi dengan orang lain, atau gimana caranya untuk berkompromi sama dirimu sendiri, atau gimana caranya untuk belajar buka hati, belajar mencintai, belajar untuk kamu ngelihat ketika kamu dapat kesempatan atau ketika kamu dapat peluang, Tuhan kirimkan kamu peluang atau Tuhan kirimkan kamu kesempatan, ya kamu gak akan takut buat ngambil kesempatan dan peluang itu. See, 7 house, I've told you. Karena jujur, aku gak tahu loh. Ini general reading. Ini general reading, tapi biasanya kalau aku udah langsung dek kayak downloading cepet gitu. Dan aku bilang, dari aku masih, aku bilang kalian silakan pilih antara opsi nomor 1, nomor 2, atau nomor 3. Jadi aku masih bilang aku mau minum dulu, itu aku udah dapat feeling kalau ini nomor 1, ini teman-teman yang pilih rose quartz di 12 bulan dari sekarang tuh ada potensi romance, ada potensi partnership, ada potensi mungkin kamu juga kerjasama. Dan kebanyakan dari kalian, buat kamu yang single terutama, kebanyakan dari kalian kamu akan bertemu dengan orang baru yang mungkin kalaupun kamu sudah bertemu dengan orang ini, kalian tuh belum banyak interaksi. Jadi akan terasa seperti mulai dari nol ya Pak, mulai dari nol ya Bu, kayak kita mau ngisi bensin gitu loh. Kayak you're gonna start something new. Dan kejutan lain adalah ada 3 sih yang aku rasa mendominasi dalam readingan kalian atau dalam bacaan buat kalian. Yang pertama romance, yang kedua karir, dan yang ketiga wisdom atau kebijaksanaan. Tapi terkait karir di sini adalah mungkin banyak di antara kalian yang kamu sangat mengharapkan. Jujur ya guys, aku rekam video ini tuh sekitar jam 3:30 pagi. Dan kamarku tuh di lantai 2. Aku di rumah orang tua aku sekarang, kamarku di lantai 2. Tapi aku nggak tahu kalian itu dengar atau enggak. Tapi kayaknya ada patroli satpam kompleks atau security kompleks yang motornya tuh kenceng banget barusan. Dan aku tuh saat si satpam lewat ini, security lewat ini, aku lagi lihat ke sini. Lagi lihat ke kartu Sagittarius.
Dan yang muncul ke benakku, yang muncul ke feelingku adalah it's gonna be a rapid movement. Progres kalian tuh akan cukup pesat. Selama 12 bulan dari sekarang tuh kamu akan ngelihat progres kamu tuh cepet banget. Progres kamu untuk mungkin memanifestasikan cinta ini, memanifestasikan hubungan yang saat ini, atau karir dan pekerjaan ini, atau bahkan kamu memanifestasikan kesempatan buat traveling, jalan-jalan, belajar lagi, sekolah lagi. Aku nggak tahu kenapa banyak di antara kalian yang pilih opsi nomor 1 yang mungkin kamu akan tertarik untuk mempelajari hal-hal baru. Let's say, misalnya kamu tertarik belajar komunikasi, atau kamu tertarik belajar bahasa asing, atau kamu tertarik untuk belajar, aku kasih contoh kasus ya. Beberapa waktu belakangan ini, 1-2 bulan belakangan ini, aku lagi tertarik banget, kepo banget sama 2 hal. Yang pertama biomechanics. Terus yang kedua aku lagi kepo banget sama Matrix Destiny. Matrix Destiny itu nggak bisa dibilang 100% mirip mutlak sama kayak astrologi, tapi seru. Dan biomechanics itu lebih ke arah, awalnya yang pancing aku buat belajar biomechanics adalah karena aku punya beberapa kenalan atlet, dan adikku sendiri pun juga student atlet. Aku tertarik buat mempelajari bagaimana cara mereka mengontrol pikiran mereka, mindset mereka, dan tubuh mereka menyelaraskan body, mind, and soul mereka dengan movement atau pergerakan tubuh yang cantik banget gitu loh. Dan aku mempelajari juga kenalanku yang kebetulan figure skater. Gimana cara dia mengontrol pikirannya, tubuhnya, hatinya, emosinya, agar ketika dia perform di ice rink, ketika dia perform di skating, itu tuh tenang, stabil, elegan gitu. Dan aku paham kok. Aku paham kalau misalnya kamu ngerasa selama ini, sejauh ini, aku nggak tahu kalian umur berapa dan apa yang mungkin sudah kamu lewati sejauh ini yang sempat bikin kamu, atau bahkan sampai saat ini tuh masih bikin kamu ngerasakan, I've gone through like a lot of shit, so I've gone through like a lot of negative and bad experiences, and it makes me feel like I'm not worthy of good things. Aku nggak tahu apa yang sudah kamu lewati, apa yang sudah kamu jalani, yang mungkin sempat bikin kamu ngerasa seakan kamu nggak layak, atau kamu nggak pantas untuk hal-hal baik, atau kamu ngerasa kamu nggak layak, atau kamu nggak pantas untuk hal-hal yang lebih membahagiakan, hal-hal yang lebih menguntungkan, atau hal-hal yang lebih fruitful, hal-hal yang lebih, aku nggak bisa bilang kalian punya mindset atau mindset korban di sini, tapi ada rasa takut yang besar di sini. Kamu mungkin takut buat gagal lagi, kamu takut buat diselingkuhi lagi, kamu takut buat dikecewakan lagi, kamu takut buat dikhianati lagi. Cuman dalam 12 bulan ke depan, aku rasa kamu akan mulai belajar untuk 1, mencintai diri sendiri. 2, mengampuni diri sendiri dan mengampuni orang lain. 3, terus mungkin kamu akan belajar untuk lebih menyelaraskan diri dengan what's actually meant for your highest good. Kamu akan mulai belajar untuk berkompromi dan menjalin relasi atau menjalin hubungan yang lebih sehat dengan orang lain. Gitu contohnya. Atau bahkan kamu mulai menjalin relasi yang lebih sehat dengan uang, dengan pekerjaanmu. Karena yang aku suka dari kartu kalian, energi kalian itu adalah 3 kartu pertama ini. Walaupun kayaknya nggak enak banget ya hatinya ditusuk pedang. Tapi kamu tuh, you're gonna be taking accountability sih. Kamu akan belajar untuk mulai bertanggung jawab atas hidupmu sendiri. Kalau mungkin kemarin kalian tuh ada yang sibuk ngerasa hidupmu paling menderita atau hidupmu paling sengsara karena kamu ngerasa, oh kak aku pernah diselingkuhin, atau kak aku bertumbuh dalam keluarga yang gak sehat, atau kak aku pernah bangkrut, aku pernah ditipu oleh atasanku, atau aku begini begitu bla 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 bla. Tapi kalian tuh akhirnya akan mulai menyampaikan statement, atau kamu akan mulai ngasih apa ya, ngasih ruang buat dirimu hancur supaya kamu bisa membangun lagi dirimu sendiri. Kamu akan mulai seakan mengakui kalau oke, gue pernah sakit kok,
gue pernah terluka kok, gue pernah kecewa kok. Tapi gue tahu yang bertanggung jawab untuk menyembuhkan dan untuk memperbaiki kualitas hidup gue dari gue sendiri. If I want a better life, it has to start from me believing that I deserve a better life, gitu. Dan kalian itu akan masuk dalam fase self-healing journey yang intense but beautiful. Kalian dalam 12 bulan dari sekarang tuh akan masuk ke fase penyembuhan diri sendiri, penyembuhan luka, penyembuhan trauma, mencintai diri sendiri, berdamai dengan diri sendiri. Kamu ngelepasin apalagi hal-hal yang udah menyakiti kamu. Dan otomatis kamu akan mendapatkan kebijaksanaan. Otomatis kamu akan lebih tahu, misalnya pasangan seperti apa yang kamu butuhkan, hubungan seperti apa yang kamu butuhkan, karir atau pekerjaan seperti apa yang akan kamu butuhkan, dan kesabaran kamu, kegigihan kamu tuh akan berbuah manis. Kamu akan ngelihat cinta datang dengan alami, dengan natural. Terus uang datang dengan alami, dengan natural. Dan expansion, perkembangan gitu loh. Dan aku bisa bilang glow up yang akan terjadi dalam hidup kamu dalam 12 bulan dari sekarang, itu tuh glow up yang bukan sifatnya cuma superficial, kamu kayak ganti style rambut, atau kamu ganti cara berpakaian, ganti cara merepresentasikan diri, ganti cara membawa diri, atau lain sebagainya. But you're gonna begin transforming yourself for the better. Kamu akan mulai untuk mengubah hidupmu 180 derajat, tapi dari dalam. Ibaratnya kayak gini, blooming from within, gitu loh. Kayak aku dapat vision kayak karakter di film Mulan, film Disney Mulan, yang Mulan tuh sempat dicap jelek sama warga di kotanya karena dia nggak terlalu girly, nggak terlalu perempuan banget gitu ya. Dan dia memilih untuk mau membela orang tuanya, nggak mau papanya ikut perang gitu loh. Dia mau menjaga martabat keluarganya. Walaupun si Mulan tuh sempat diinjak-injak, diremehkan, bahkan ada kayak semacam matchmaker atau mak comblang yang coba jodohin dia, ngerasa kayak nggak bisa. Ternyata memang jodohnya Mulan bukan apa yang ada dari masa lalunya, ya kan? Dan dia malah ketemu orang yang lebih sepadan sama dia. Nah, itu yang aku rasa pengen aku bilang ke kalian. Kalian di 12 bulan dari sekarang tuh akan semakin bertemu dan menarik orang-orang dan apapun yang memang lebih cocok, lebih sepadan, lebih match buat kamu. Ada banyak kesempatan-kesempatan baru yang bahkan mungkin belum pernah kamu bayangkan sebelumnya, yang dalam 12 bulan tuh akan they just come to you. Mereka akan datang. Oke? Aku rasa ini semua buat teman-teman yang pilih opsi nomor 1 atau rose quartz. Kalau kalian rasa pesan ini resonate, jangan lupa untuk like ya. I'm happy for you guys. Sekarang kita lanjut buat teman-teman yang pilih opsi nomor 2 atau red agate. Kita lanjut buat teman-teman yang pilih opsi nomor 2 atau red agate. Kita akan cari tahu kira-kira glow up atau perubahan besar apa yang akan terjadi dalam hidup teman-teman di 12 bulan dari sekarang, kapanpun kamu menonton video ini. Let's see. What kind of glow up that are coming your way? Ada the Emperor. Ada Knight of Pentacles. Authority. Status. Money. Wealth. Oh, Ace of Cups. Dan Five of Swords. Oh, ada the World juga. Oke.
Yang pertama-tama aku rasakan banyak rekan yang sepertinya mungkin akan mencoba bidang karir baru atau profesi pekerjaan baru, atau kamu akan semakin diyakinkan ya, entah diyakinkan oleh semesta atau meyakinkan diri dalam cara apapun. Bottom of the deck ada Knight of Wands, ada double Knight di sini, ada Knight of Pentacles dan ada Knight of Wands. Tapi kalian tuh akan semakin meyakinkan diri untuk berani menentukan apa yang mau kamu lakukan. Beberapa di antara kamu mungkin ada kaitan juga dengan romance nih di sini. Entah kamu akan ketemu dengan pasangan kamu selanjutnya, atau ketemu cinta yang baru, atau hubungan kamu dengan pasangan kamu tuh akan terus seperti terbaharui, rebirthed. Tapi ini tuh kuat kaitannya dengan power, money, status. Mungkin let's say kalau misalnya di antara kalian ada yang content creator juga, ada yang akan mendapatkan semacam sudden exposure, atau nggak bisa dibilang sudden juga, tapi kayak semacam exposure atau popularitas yang kamu dapatkan karena hasil kerja keras kamu, karena usaha kamu, atau bahkan memang tiba-tiba misalnya let's say konten kamu tiba-tiba booming, atau apa yang kamu buat tiba-tiba booming gitu loh. Kalau aku diam berarti aku menghilang. This feels like recognition actually. Ini tuh terasa seperti mungkin bos kamu atau atasan kamu juga akhirnya melihat kamu tuh pekerja keras banget, kamu bertanggung jawab banget, kamu bisa diandalkan, kamu bisa dipercaya, dan karena mereka akhirnya melihat values kamu ya, mereka melihat kualitas kamu, akhirnya mereka yakin untuk mempertanyakan, mempertanyakan, akhirnya mereka yakin untuk mempercayakan, atau bahkan mungkin ya memang mereka akan mempertanyakan values kamu ya. Selama 12 bulan tuh kamu akan dihadapkan pada situasi atau kejadian yang you have to prove your worth, you have to prove your values. Kamu harus nunjukin kualitas kamu, kamu harus nunjukin values kamu. Kalian ada yang tahu nggak sih penyanyi, dan dia awalnya kalau nggak salah mulai dari TikTok, Aul TikTok. Aku jujur nggak tahu nama lengkapnya siapa, tapi kalau nggak salah tuh Aul udah semakin booming kan sekarang, atau content creator di Tangerang. Ada yang tahu nggak? Aku juga awalnya tahu mereka dari TikTok. Aku kenal mereka dari TikTok. Ibaratnya mereka tuh awalnya bukan siapa-siapa kan, tapi ya karena rezekinya ada di sosial media gitu loh, dan rezekinya ada di online, pintu rezeki mereka kebuka di sosial media dan di online. Awalnya mereka cuma bikin konten-konten buat seru-seruan aja kan. Apalagi pas zaman-zaman pandemi kemarin, zaman-zaman COVID kemarin. Tapi ternyata malah kontennya booming, dan mereka semakin famous, mereka semakin terkenal. Dan untuk mereka bisa ibaratnya membuktikan values mereka atau membuktikan kualitas mereka, ya mereka harus tetap bisa terus bikin konten. Bikin musik, atau bikin video-video lucu, atau terus buktikan kalau they're qualified gitu loh. Mereka adalah content creator yang punya values. Nah, itu yang akan terjadi dalam hidup kalian sih. Aku nggak tahu kamu akan dapat exposure dalam cara apapun, atau kamu akan dapat semacam recognition atau pengakuan dalam cara apapun. Tapi nantinya pengakuan atau exposure ini akan mengarahkan kamu ke peluang karir yang lebih besar, atau bahkan peluang karir yang you're gonna enjoy doing that gitu loh. Kamu akan enjoy melakukan itu. Kalian ada yang tahu ini nggak? YouTuber Vivian Tu. Vivian itu bikin konten tentang money management. Coba cari deh. Aku suka banget konten-kontennya dan cara pembawaan diri, cara Vivian berbicara dalam bahasa Inggris.
Dan kalau nggak salah Vivian tuh sempat kerja di Wall Street dan sempat kerja juga di BuzzFeed. Sampai akhirnya dia memutuskan untuk jadi content creator dan buka bisnisnya sendiri. Awalnya juga dia cuma sharing-sharing aja di TikTok. Awalnya dia juga cuma sharing-sharing konten aja di YouTube gitu lah. Tapi malah jadi booming sampai akhirnya dia tahu dia harus memilih untuk lebih berkomitmen lagi. Karena aku bisa bilang selama 12 bulan dari sekarang tuh kamu akan diuji, tapi bukan dalam cara negatif, tapi kamu akan diuji untuk kesetiaan kamu, konsistensi kamu, kerja keras kamu, kedisiplinan kamu. Itu akan diuji. Dan sama aku pengen bilang ke kalian, with great power comes greater responsibility. Dengan tanggung jawab yang lebih besar, dengan kemampuan atau kekuatan yang lebih besar yang akan kamu dapatkan, itu akan ada tanggung jawab yang lebih besar juga gitu lah. Dan bottom of the deck ada Capricorn, tapi tadi reverse. Tadi Venus juga reverse, gini kan? I've told you. Ini tuh mungkin kalian akan dikasih kayak semacam jabatan yang lebih besar, atau pekerjaan lebih besar, atau ya tiba-tiba misalnya kayak akun sosial kamu tuh jadi, akun sosial media kamu jadi lebih banyak exposure-nya, dan jadi banyak orang yang kepo sama kamu, jadi banyak brand yang mungkin pengen kerja sama kamu. Perfect timing. Dan ini tuh akan terjadi pada waktu yang tepat. Ini akan terjadi pada waktu yang mungkin gak kamu duga-duga. Oh my god, bottom of deck-nya ada a year for now. 1 tahun dari sekarang. Pas lah ya 12 bulan. Kapanpun kamu nonton video ini, berarti kamu bisa merasakan dan kamu bisa melihat proses kamu, perkembangan kamu, terutama terkait karir, terkait perkembangan diri, itu signifikan banget dan itu gede banget. Dan kalau kalian ngikutin aku dari lama, kamu mungkin tahu kalau misalnya aku tuh punya kucing. Sudah setahun belakangan juga. Nah, dan aku lagi ngomong gini, tiba-tiba dia ngeong-ngeong. Tiba-tiba kucingku ngeong-ngeong. Dia minta dibukain pintu untuk bisa keluar dari kamar. Tapi, bentar dong. Aku lagi ngonten. Dia tuh lagi ngeliatin aku sekarang seakan pengen bilang, let me go out. Nah, setahun yang lalu mana aku bisa duga aku bakalan punya kucing. Dan mungkin kamu yang sekarang, kamu yang versi dari kamu sekarang juga belum kebayang kira-kira apa yang akan terjadi dalam hidup kamu setahun dari sekarang. Cuman aku rasa ketika tiba waktunya, tiba-tiba waktunya, sambil kamu menjalani prosesnya dan sambil kamu ngikutin, kamu jalanin dengan sabar, kamu menunjukkan konsistensi kamu menunjukkan kedisiplinan kamu menunjukkan kalau kamu itu bersedia untuk bertanggung jawab, bersedia untuk merawat misalnya kayak kerjaan kamu, karir kamu, bisnis kamu, usaha kamu, atau bahkan merawat dirimu sendiri, atau bahkan merawat untuk gini, bayangkan, imagine you're planting a seed, dan 1 tahun dari sekarang tuh bijinya bertumbuh. Bayangkan kamu mau menanam bibit atau menanam pohon, dan 1 tahun dari sekarang bibitnya tuh tumbuh, dan kamu akan bisa mulai melihat buah-buahnya. Tahun lalu tuh kucingku cuman kucing kecil, stray kid. Tapi sekarang dia udah jadi kucing rumahan yang nemenin aku kemana-mana kalau lagi di rumah. Gitu. Kamu mungkin anything that you consider as still small atau nothing, apapun yang kamu anggap kayak bukan apa-apa, atau bahkan kayak ya nggak ada artinya gitu loh. Tapi 1 tahun dari sekarang itu akan bertumbuh, dan mungkin pertumbuhannya itu akan terasa seperti pesat, cepat, yang bahkan kamu gak duga-duga. Banyak di antara kalian yang seperti akan mungkin ya gini-gini. Kalau di antara kalian ada yang tertarik untuk mulai diet atau
olahraga, workout, kamu mau bulking, kamu mau jaga badan, kamu mau bikin otot, atau kamu mau bikin abs, anything. Aku rasa progres kamu di gym atau progres kamu di olahraga itu juga akan semakin kelihatan jadi lebih signifikan. You're not gonna recognize I said recognition at the beginning of this video. Aku bilang suatu hal tentang recognition kan di awal video ini. You're not gonna be recognizing the old you anymore. Not in the bad way. Kamu gak akan mengenali versi diri kamu yang lama, bukan dalam cara yang negatif, tapi kamu akan sadar kalau misalnya ya the whole new you has come. Versi diri kamu yang baru udah datang. Versi diri kamu yang mungkin lebih cantik, lebih ganteng, lebih menarik, lebih bertanggung jawab sama uang, lebih bertanggung jawab di pekerjaan, lebih bisa mencintai diri, lebih bisa mencintai pekerjaan kamu, lebih bisa bertanggung jawab, lebih disiplin, lebih dewasa, dan versi diri kamu yang ya orang tuh bakalan ngelihat kamu tuh beda banget. Karena gini, ada 3 kartu ini. Ace of Cups, Five of Swords, dan The World. Beberapa di antara kalian aku rasa ada yang memiliki penyesalan atau regret. Entah terkait apapun, atau dalam konteks apapun. Ada yang merasakan penyesalan, atau ada yang merasakan regret, atau ada yang punya penyesalan tentang apapun. Kamu punya regret tentang apapun. Tapi kamu dalam 12 bulan dari sekarang tuh akan mulai untuk menyadari kalau oh ya udah, the past is in the past. Yang udah lewat ya udah lewat. Masa lalu ya masa lalu. Kalau aku masih mengungkit-ungkit atau aku masih nginget-nginget apa yang udah lewat, ya hidupku nggak akan jalan kemana-mana. Aku nggak tahu apakah memang kamu pernah bikin kesalahan yang let's say fatal banget, atau kamu pernah dikecewakan oleh orang lain sampai kamu ngerasa hati kamu tuh sakit banget, seakan kamu gak punya masa depan. Kamu akan mulai untuk mengampuni diri. Kamu akan mulai untuk mengampuni orang atau siapapun yang pernah nyakitin kamu, dan belajar untuk melihat kalau roda tuh masih berputar kok. Gak selamanya roda kamu akan di bawah. Ada masanya roda kamu akan di atas. Dan gak selamanya roda kamu tuh akan sengsara. Apa yang udah kamu jalani, atau apa yang udah kamu lewati, you have to go through all that, not because the universe wants to hurt you. Kamu perlu melewati itu bukan karena Tuhan mau jahatin kamu, atau semesta mau jahatin kamu. Tapi Tuhan dan semesta tahu proses yang kamu perlu jalani kemarin itu ya ada untuk mendewasakan kamu. Ada untuk bikin kamu jadi lebih bertanggung jawab, jadi lebih bersyukur sama hidup, jadi lebih kenal dirimu sendiri, dan jadi lebih paham tentang apa makna hidup buat kamu gitu loh sebetulnya. Kayak denger nggak kucingku tuh ngeong-ngeong terus loh, kayak minta buat pintunya dibukain. Dan aku rasa juga hati kamu, hati kecil kamu itu juga sudah sangat gatal gitu loh, pengen mengarahkan kamu untuk ya udah yuk, yang udah lewat kita lewatin yuk. Kita kasih titik dan kita belajar untuk bertanggung jawab atas hidup kita dan sambut lembaran baru. Aku lupa ini lagunya siapa, tapi ada lagu Indo kalau nggak salah yang bagian liriknya tuh, ayo kita buka langit, ayo kita sambut langit yang baru, atau kita buka lembaran baru. Kalau nggak salah lagunya Ran ya, yang semangat pagi.
Ada nggak sih lagu itu? Tolong komen dong kalau misalnya kalian tahu maksudku tuh lagu yang mana. Coba kalian denger lagu itu, karena siapa tahu mungkin ada pesan yang perlu kamu dengar dari lagu itu. Tapi 1 tahun dari sekarang, oke. Glow up kalian tuh masif terkait karir, penampilan, dan keuangan. Oke? Aku rasa ini semua buat teman-teman yang pilih opsi nomor 2. Sekarang kita lanjut buat yang terakhir, buat teman-teman yang pilih opsi nomor 3 atau cherry cards. Last but not least, kita lanjut buat yang terakhir, buat teman-teman yang pilih opsi cherry cards. Yang terakhir, buat teman-teman yang pilih opsi gelang kristal cherry cards, ayo kita cari tahu kira-kira apa yang akan terjadi dalam hidup kalian, glow up seperti apa, atau perubahan seperti apa yang akan terjadi dalam hidup teman-teman di 12 bulan dari sekarang. The pace feels pretty slow. Glow up apa yang akan terjadi dalam hidup teman-teman? Ada Queen of Swords, ada Nine of Wands, ada Four of Cups, ada The Emperor, dan ada The World. Tapi reverse, bottom of decknya ada Eight of Pentacles. Oke, jujur entah kenapa tuh tadi aku pengen bilang dulu sebetulnya dari awal, cuman aku hesitant, aku ragu. Karena aku ngerasa kayak buat apa juga mereka tahu, buat apa kalian tahu. Tapi sebetulnya ada jeda sekitar mungkin 1 jam dari aku ngerekam video untuk opsi nomor 2 atau Red Gate tadi. Kalau kalian ada yang pilih nonton atau nonton Red Gate juga, ibaratnya dari opsi nomor 1 ke nomor 2 tuh aku lanjut, langsung rekam, langsung panjang. Tapi dari opsi nomor 2 ke nomor 3 tuh ada sekitar jeda 1 jam. Aku coba makan dulu, aku coba tenang dulu, aku coba rest dulu, sampai aku nonton video lama. Salah satu video lama vlog salah satu klub basket yang aku suka di Indo. Kalau kalian tahu, SM. Aku nonton videonya SM tahun 2021 kayaknya ini. Tapi nggak selesai juga. Cuman aku ngerasa kayak aku butuh istirahat dulu kali ya. Nah, kalian ini banyak di antara kalian yang pilih opsi nomor 3 atau yang pilih cherry cards yang saat ini kamu tuh lagi kelelahan. Kamu lagi kecapean. Karena kamu lagi kecapean, mungkin kecapean fisik mungkin, atau kecapean mental, atau kecapean secara emosi. Dan karena kamu lagi kecapean nih, karena kalian banyak yang mungkin lagi ngerasa burnout atau overwhelmed, kamu jadi nggak terlalu fokus sama apa yang sebetulnya perlu kamu prioritaskan, atau apa yang sebetulnya perlu kamu urus. Kalau aku dia bukan berarti aku menghilang, tapi aku lagi channeling. Karena aku rasa kalian tuh butuh, you need some time off for yourself, so you could re-strengthen yourself and recalibrate. Kamu butuh waktu sendiri, kamu butuh waktu untuk tenang, kamu butuh waktu untuk menyusun ulang strategi atau langkah hidup kamu supaya nggak salah langkah, satu, dan supaya kamu nggak kejebak dalam ritme atau dalam pola yang ujungnya cuma bikin kamu drain, atau cuma bikin kamu exhausted, atau ujungnya cuma bikin kamu kecapean aja sendirian. Karena ada Nine of Wands di sini dan ada Four of Pentacles. You're missing out on some opportunities that you should have taken. Beberapa di antara kalian aku rasa kamu tuh akhir-akhir ini, atau bahkan beberapa waktu belakangan ini, video ini sifatnya timeless. Kapanpun kamu nonton video ini ya, ada kesempatan atau ada peluang, entah ini ada kaitan peluang dengan
ada kaitan peluang tentang self growth, self improvement, karir, romance, atau ada peluang untuk, ibaratnya ada peluang untuk kamu memperbaiki kualitas hidup kamu ya, tapi kamu nggak ambil peluang itu. Kamu nggak ambil karena kamu nggak, you just don't see those opportunities. You just don't see those opportunities. You just haven't seen those opportunities. Kamu nggak bisa lihat peluang atau kesempatan itu. Ada kartu get more information di sini. Dan kan, dan opportunity. Bottom of the deck-nya ada communicate clearly. Karena sering bisa ketika kita lagi kalut atau ketika kita lagi panik ya, ketika kita lagi nggak fokus dan kita lagi nggak, ibaratnya ketika kita lagi nggak baik-baik aja, bisa banget kita jadi kayak gegabah, impulsif, nggak bisa berpikir dengan tenang, nggak bisa berpikir dengan jernih. Di sini ada Seven House tapi reverse. Aku tuh tadi mau ngomong tapi aku hesitant. Karena gini, beberapa di antara kalian, glow up kamu tuh yang pertama akan terjadi dalam konteks, satu, kamu jadi lebih tegas. Dua, kamu jadi lebih berani untuk menentukan arah dan langkah hidup kamu. Dan ketiga, kamu jadi lebih disiplin dalam karir dan keuangan, dalam melakukan pekerjaan yang kamu lakukan. Dan keempat, mungkin ada potensi untuk improvement di romance, atau ada potensi untuk ada peningkatan kualitas hubungan asmara kamu dengan orang lain dan kualitas hubungan kamu dengan orang sekitar kamu. Saturn. Ada kartu Saturn di sini dan bottom of deck-nya ada 8 house. Oh, this is beautiful. Ini tuh vibes-nya agak mirip kayak vibes teman-teman yang pilih opsi nomor 1. Mungkin kalau kalian ada yang tertarik untuk dengarkan opsi nomor 1 juga atau opsi rose quartz, silakan. Siapa tahu mungkin memang ada pesan tambahan yang perlu kamu dengar dari video di opsi nomor 1 atau videonya rose quartz. Karena gini, aku perlu bilang kalian yang pilih opsi nomor 3 tuh energinya cukup berat. Not in the bad way, bukan dalam cara yang negatif, tapi berat karena kamunya juga lagi nggak tenang mungkin. Dan kamu dalam 1 tahun dari sekarang, dalam 12 bulan dari sekarang, kapanpun kamu nonton video ini, kamu akan belajar banyak untuk, satu, mengontrol emosi, pengelolaan emosi terutama, pengelolaan pikiran, dan mengontrol pikiran kamu supaya kamu nggak terlalu dikontrol oleh pikiran-pikiran negatif kamu, oleh ketakutan kamu, oleh anxiety kamu, oleh kecemasan kamu. Dan there's a sentence that I've just heard right now. Ada satu kalimat yang aku baru dengar sekarang. Dan kalimat itu adalah everybody got hurt. Semua orang pasti pernah takut kok. Dan semua orang bisa takut. Tapi bagaimana cara kita meresponi ketakutan kita, it's up to us. Semua orang pernah sakit kok. Tapi bagaimana cara kita menyembuhkan diri dari sakitnya, dari traumanya, dari lukanya, dari rasa kecewanya. Bagaimana kita berdamai dengan situasi atau kondisi yang mungkin menyakitkan kita, yaitu terserah kita. Dan itu yang akan terjadi dalam hidup kalian dalam 12 bulan dari sekarang. Kamu akan mendapatkan jelasan, insight, inspirasi, motivasi, bahkan aku bisa bilang kayak semacam aha moment atau hidayah yang akan membantu kamu untuk jadi lebih eling, jadi lebih sadar, jadi lebih tahu gimana cara baik untuk menyortir pikiran kamu, menyortir diri kamu, menyortir hidup kamu. Let's say, kalau misalnya banyak di antara kalian yang pilih opsi nomor 4 nih, yang kamu kemarin-kemarin tuh ngerasa kayak hidupmu berantakan karena
satu, kerjaan kamu banyak banget, mungkin kamu punya isu atau punya masalah tentang procrastination atau penunda-nunda, suka nunda-nunda. Nah, kamu di 12 bulan dari sekarang tuh akan belajar banyak hal tentang, oh gimana ya time management yang bagus, gimana ya emotional management yang bagus, gimana ya caranya untuk aku bisa jadi lebih produktif, gimana ya caranya untuk aku bisa jadi lebih semangat kerja. Kalau kamu punya masalah tentang oh aku kesulitan buat berkomitmen, aku kesulitan buat misal aku mau mulai bisnis, atau aku mau mulai usaha, atau aku mau memulai hubungan baru, tapi aku bisa memulai tapi aku takut buat menyelesaikan. Gimana ya caranya untuk aku berani mulai berkomitmen? Gimana ya caranya untuk aku berani mulai untuk jadi lebih serius menjalani hidup aku, dan gak cuman kayak main-main aja, atau kayak ya udah hidup ya kayak gitu-gitu aja. Banyak di antara kalian akan mempelajari hal-hal baru nih di sini. Entah kamu akan ketemu dengan mentor, role model, atau teman atau lingkungan yang orang-orang ini tuh bisa jadi role model kamu. Orang-orang ini bisa jadi sumber pengalaman kamu dan sumber pelajaran buat kamu. Sumber inspirasi buat kamu dalam cara apapun. Atau kamu akan ketemu orang-orang yang mau gak mau keberadaan mereka tuh akan menarik kamu keluar dari cangkang kamu, menarik kamu keluar dari zona nyaman kamu, dan bikin kamu sadar kalau misalnya your life is yours to co-create, and it is you who needs to keep the ball rolling, gitu lah. Kayak karena aku pengen bilang ke teman-teman yang pilih opsi nomor 3, kalau kamu ngerasa hidupmu saat ini stagnan, atau kamu ngerasa hidupmu saat ini gak jalan kemana-mana dan gitu-gitu aja, ya karena kamu ada andil. Karena kamu ada andil bikin hidup kamu stagnan. Misal, stagnan karena ketakutan kamu sendiri untuk ngambil keputusan yang besar, atau stagnan karena mungkin kamu masih suka keinget-inget masa lalu kamu, atau stagnan karena kamu masih kejebak dengan pola atau ritme sabotase sendiri atau self-sabotage, atau stagnan karena kamu masih kejebak dalam pola-pola anxiety atau negative thinking, kecemasan, dan pikiran-pikiran negatif yang terus-menerus menghantui kamu dalam cara apapun. Atau bahkan stagnan karena kamu takut buat mengambil kesempatan, kamu takut untuk melihat peluang, atau kamu takut untuk taking what's actually meant for you, gitu loh. Mengambil peluang atau mengambil kesempatan yang sebetulnya kesempatan itu, peluang itu ada, gitu loh. Kalian tahu nggak, kalau mungkin kalau kalian follow aku ya, kalau kalian follow aku dan ngikutin aku di Instagram pribadi aku sering sharing kok kalau misalnya salah satu sport atau salah satu olahraga yang aku suka itu basket. Bahkan dari dulu zaman SMA tuh aku pernah ikut kompetisi DBL, tapi bukan buat tandingnya, cuman aku ikut kompetisi jurnalistiknya. Karena aku suka foto-foto dan aku suka aja nontonin basket dari dulu. Kenapa aku suka basket? Karena satu, buat aku basket itu mengajarkan aku kalau misalnya dua tim A, tim B, whatever they are, itu sama-sama punya potensi buat menang ketika mereka masuk ke lapangan. Tinggal gimana cara mereka menggunakan waktu kaget. Oh wow. Maaf. Aku sendiri kaget, tiba-tiba alarmku bunyi. But I've never believed in coincidence. Aku rasa dengan adanya Saturn di sini, sama kayak alarmku tiba-tiba bunyi, akan ada banyak kejadian atau akan ada banyak rangkaian pengalaman yang itu akan kerasa seperti alarm. Alarm dibunyikan Tuhan, alarm dibunyikan semesta untuk kamu. Ya mau gak mau, you have to be responsible, you have to take accountability of your own life. Kamu harus bertanggung jawab atas hidupmu sendiri. Lanjut balik ke contoh kasus basket. Aku percaya kalau misalnya dua tim nih, let's say biasanya tuh satu tim tuh bawa antara 10 sampai 12 orang pemain, dan semuanya tuh berhak untuk punya minute play atau jam main yang sama menurutku. Dan mereka semua, dua tim ini, ketika mereka sama-sama masuk ke lapangan, mereka sama-sama punya peluang dan kesempatan untuk menang.
tergantung gimana coachnya mau, gimana pelatihnya mau menggunakan atau utilizing, memaksimalkan potensi talent atau si pemain-pemain yang dia bawa, dan gimana si pemain-pemain ini mau membuktikan values-nya dia atau kualitasnya dia. Tapi let's say, bisa nggak pemain tuh misalnya nggak fokus atau bengong atau takut buat shooting, atau takut buat rebound, atau takut buat steal, atau takut buat membuat gebrakan-gebrakan di lapangan yang sebetulnya dia tuh punya opportunities, dia punya kesempatan buat menang. Tapi karena dia takut-takut, jatuhnya malah jadi kayak banyak kesempatan yang miss. Bisa nggak? Bisa, dan aku sering banget lihat ini. Tapi ada juga yang namanya clutch player, atau clutch time, clutch moment. Maksudnya ketika detik-detik atau momen-momen yang sengit, atau detik-detik momen-momen yang tipis gitu udah mau bunyi ya, alarm satu quarter selesai, atau alarm satu gameplay selesai gitu lah, sebutlah gameplay ya, semoga kalian paham. Tapi ada player yang bikin skor, atau dia melakukan suatu hal yang bikin timnya jadi dapat skor tambahan. Nah, kamu mau yang mana? Kamu mau jadi orang yang bisa memanfaatkan waktu secara maksimal sampai kamu dapat momen clutch momen kamu, apa kamu mau ya udah opportunity-nya ke steal orang, atau kamu mau nggak ngapa-ngapain dan ujungnya malah stagnan? Aku rasa akan ada banyak kejadian-kejadian, rangkaian kejadian dan rangkaian momentum yang mungkin kayak tadi aku kaget karena tiba-tiba alarm di HP ku bunyi, yang bakalan mengagetkan kamu. Tapi rangkaian kejadian itu akan berasa seperti huge wake up call, waktu penyadaran dimana ibaratnya kayak Tuhan semesta, malaikat pelindungmu semuanya itu berkonspirasi untuk bikin kamu sadar kalau yuk, udah waktunya untuk kamu bertanggung jawab, udah waktunya untuk kamu jadi lebih disiplin, udah waktunya untuk kamu memperbaiki dan meningkatkan kualitas hidup kamu dengan berani ambil kesempatan, berani ambil peluang gitu loh, dan menghadapi peluangnya. Aku rasa banyak yang mungkin akan memperluas lingkungan koneksi kamu, lingkungan pergaulan kamu, atau bahkan akhirnya hasil kerja keras kamu di-recognize atau di-notice oleh orang-orang yang lebih punya power, atau kamu tuh jadi lebih berani untuk nyusun strategi yang realistis tapi juga achievable untuk kamu memperbaiki kualitas hidup kamu. Tapi kuncinya adalah kedisiplinan, konsistensi, dan komitmen. Balik lagi ke contoh kasus basket. Ada satu player atlet yang aku suka. Istrinya beliau juga aku suka karena mereka menurutku tuh kayak goals couple vibes banget. Arki Wisnu sama Kahiliani. Yang satu atlet, yang satu host. Dan mereka tuh menurutku pekerja keras banget. Aku follow mereka juga udah dari lumayan lama. Dan you can see even from their social media accounts kalau mereka tuh bener-bener hard workers banget. Enggak, aku gak ada sponsor, tapi aku beneran kagum sama mereka. Nah, aku yakin mereka gak mungkin tiba di titik mereka berada sekarang, entah sebagai host atau sebagai atlet, kalau dulu-dulu kemarin-kemarin di masa lalu mereka nggak menunjukkan kedisiplinan dan konsistensi kerja keras mereka. Kalau mereka nggak berusaha untuk menunjukkan values dan worth mereka ke dunia, mereka nggak akan punya reputasi yang baik kalau mereka juga nggak berusaha untuk menunjukkan mereka punya reputasi dan kredibilitas yang baik gitu loh. And that's what you need to do in the next 12 months. Dan itu apa yang perlu kamu lakukan selama 12 bulan dari sekarang. Apapun profesi kamu, apapun pekerjaan kamu, dimanapun jabatan kamu, dan apapun posisi kamu. I love it a lot actually. Karena aku nggak tahu ya, dalam cara apapun, malah kedisiplinan kamu, konsistensi kamu, kerja keras kamu itu yang akan membukakan banyak pintu buat kamu 12 bulan dari sekarang. Terutama pintu yang ada kaitan dengan ketegasan, kamu jadi lebih tegas, kamu jadi lebih disiplin, kamu jadi lebih bertanggung jawab. Terus kamu juga jadi lebih, mungkin jadi lebih bisa mengelola keuangan kamu, aset kamu, atau jadi lebih bisa mengembangkan talenta kamu. Dan kamu juga jadi semakin berkerumun dan dipertemukan dengan orang-orang yang sevisi, semisi, sejalan sama kamu, family kamu mungkin, atau orang-orang yang
Karena mereka percaya dan mereka lihat values kamu, mereka jadi memperkenalkan kamu dengan orang lain yang mungkin bisa kasih kamu berkat, peluang pekerjaan, atau kenalin kamu sama orang-orang yang ada potensi jadi jodoh kamu secara romantis, atau pokoknya up leveling ya, atau glow up yang akan terjadi dalam hidup kamu itu dimulai dari kamu mendisiplinkan diri. Itu keywordnya, itu kata kuncinya. Dan kamu bertanggung jawab atas hidupmu sendiri. Karena walaupun ini the worldnya reverse, banyak di antara kamu yang mungkin sempat ngerasa kayak, aduh kak, hidupku tuh berasa kayak sial banget, hidupku berasa kayak ciong banget, dan aku udah gagal. Tapi 1 tahun dari sekarang tuh, semesta, Tuhan akan punya caranya untuk menunjukkan ke kamu kalau there's no such thing as impossible. Nggak ada yang nggak mungkin. Tiba-tiba bunyi lagi nih alarm. There's no such thing as impossible. Nggak ada yang nggak mungkin. Kamu bisa kok. Kamu bisa. Hal-hal yang mungkin sempat kamu duga impossible, atau hal-hal yang kamu duga nggak mungkin, kamu cuma butuh lebih banyak informasi dan keberanian untuk kamu mengubah sesuatu hal yang tadinya impossible jadi possible. Tadinya kesannya kayak nggak mungkin jadi mungkin, gitu lah. I love this for you guys, serius. Dan aku pengen lihat seberapa jauh kalian bisa bertumbuh dan berkembang 1 tahun dari sekarang. Seberapa jauh kamu akhirnya berani untuk menaklukkan ketakutan kamu, dan kasih kesempatan buat diri kamu jadi lebih berani, dan ambil kesempatan lihat peluang dengan lebih bijaksana. Oke? Aku rasa ini semua buat teman-teman yang pilih opsi nomor 3. Kalau kalian rasa pesannya resonate, jangan lupa untuk like ya, komen kasih tau aku, dan stay tune. Tunggu video-video lainnya dari Relation Prestige. Karena pasti aku akan segera kembali dengan video-video lain dari Relation Prestige. Kalau gitu, buat teman-teman yang pilih opsi nomor 3 atau Cherry Quartz, terus buat teman-teman yang pilih opsi nomor 2 atau Red Agate, dan buat teman-teman yang pilih opsi nomor 1 atau Rose Quartz, semua sudah aku sampaikan pesannya kali ini. Semoga mereka bisa bermanfaat buat teman-teman. Terima kasih sudah mendengarkan. Kita ketemu lagi dalam kesempatan ya. Follow aku juga dong di akun sosial media Relation Prestige lainnya yang sudah aku cantumkan di kolom deskripsi di bawah ini, supaya kita juga bisa seru-seruan bareng di platform lain. Anyways, bye-bye. God bless. I love you guys so much.